Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada beliau dan manfaat kepada kita sekalian dari apa yang beliau sampaikan. Memanjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita berada dalam nikmat yang agung, yang besar dari siapa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada kita apapun itu melainkan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita mendapatkan suatu nikmat, maka artinya ada kewajiban untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita berkumpul dalam nikmat yang agung, yang besar ini dalam rangkaian haul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Dan berhari-hari kita lalui di tempat ini, mulai dari Rawha, kemudian juga kemarin khatam Rawha, dan hari ini haul, dan besok maulid, yang mengambil beberapa hari masa untuk kita hadir dalam acara yang mulia ini. Dan hari-hari ini adalah termasuk min ayyamillah, hari-harinya Allah, hari-hari anugerahnya Allah, pemberian Allah yang dipandang, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang termasuk daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka kepada umat manusia akan hari-harinya Allah, dan ini hari-harinya Allah. Dan juga khitab yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi-nabi di dalam Al-Quran, maka menjadi umum kepada semua umat manusia untuk mengingat daripada hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung tersebut. Kemudian juga ketahuilah bahwasanya kita hadir di majelis ini, majelis yang dihadiri oleh bukan hanya manusia, oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, majelis agung, majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan. Maka hasil daripada majelis ini adalah kita bersuci daripada perangai-perangai jelek nafsu kita, mensucikan diri kita daripada tabiat buruk, perangai buruk daripada nafsu. Kita dicuci di majelis ini daripada sifat dan perangai yang buruk yang ada di akal kita, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita. Kita mensucikan diri daripada hal-hal yang tercela tersebut. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir bersama Nabi Muhammad. Dan ketika mereka hadir bersama Nabi Muhammad, mereka merasakan kelezatan yang luar biasa dan kekhusyuan yang luar biasa. Dan ketika mereka pulang ke rumah mereka, kembali ke tempat mereka masing-masing, maka mereka mulai sangsi terhadap apa yang mereka rasakan. Kok sekarang begitu pulang ke rumah beda dari apa yang kita rasakan saat di majlis bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka khawatir akan hal ini, dan mereka panik datang kepada Nabi Muhammad dan mengadu, ya Rasulullah, begitu kita pulang ke rumah kok beda dari apa yang kita rasakan. Kita saat mendengar engkau hadir di majlismu, seolah-olah kita melihat surga depan mata, neraka depan mata. Kita niat, kita tekad, kita khusyuk, kita takut, berlinang air mata. Pulang ke rumah ya udah biasa lagi. Maka mereka menganggap ini suatu musibah yang besar atau muka dua, waliyadzubillah min dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang anugerah tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya law dumtum ala ma kuntum alaihi indi la safahatkum al malaikah. Seandainya kalian tetap dalam keadaan sebagaimana keadaan kalian tatkala bersamaku, hati kalian, istiqamah kalian, khusyuk kalian, sampai ke rumah tetap niscaya malaikat akan datang salaman sama kalian, ngambil berkah dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu ayo mari kita perbaiki keadaan kita. Dengan majelis yang semacam ini kita berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Majelis ini dibuat untuk apa? Adalah momen, kesempatan untuk taubat. Tukang maksiat, kalau memang kamu berjodoh dengan taubat, ini tempatnya. Hei orang yang kabur dari Allah, kalau memang kamu berjodoh untuk balikan kepada Allah Ta'ala, ini momennya. Idza waqat taubatak ya al-'asi idza
tatub. Dha waqad aubatak ya syarid idza bataub. Dha jama' la syak tughfar buh jami' adz-dzunub. Enggak diragukan majlis ini semua dosa diampuni oleh Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Dan tadi kita dengar hadis yang dinyatakan disampaikan bahwasanya Allah apabila cinta kepada hambanya, nada Jibril, manggil malaikat Jibril. Hei Jibril, aku cinta kepada fulan, cintai dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut dan cintanya ngajak-ngajak. Cintanya ngajak-ngajak, memanggil penghuni langit. Ya ahli sama, penghuni langit. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan. Hingga fulan itu dikenal oleh seluruh penghuni langit. Fa'ahibbuh, cintai dia. Kemudian yudha' lahul gobul, diberikan gobul di muka bumi ini, penerimaan di muka bumi ini. Gobul tersebut bukan hanya di momen itu saja. Tidak. Tetapi sampai orangnya udah meninggal tetap masih gobul. Sampai orangnya puluhan tahun, ratusan tahun, seperti sekarang 111 tahun dari wafatnya Al-Habib Ali, tetap masih gobul, diterima dari apa yang beliau lakukan dan dicintai radhiyallahu anhu warḍah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rahman yang Maha Pencinta akan menjadikan untuk orang-orang tersebut wudda, kasih sayang dan kecintaan. Kasih sayang kecintaan dari Allah yang abadi buat mereka. Dan juga kasih sayang kecintaan antara mereka satu sama lain dan dicintai oleh masyarakat radhiyallahu anhum. Bukan, dan wud tersebut bukan hanya sekali, tetapi anugerahnya Allah Ta'ala berlanjut terus, tetap dikenang, tetap dicintai, dan terus berlanjut penerimaannya dan manfaatnya, enggak terputus sampai akhir zaman. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah anugerahnya Allah, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan ketahuilah kita hadir di sini dan kita lihat orang-orang hadir di luar sana kepanasan, semalam kehujanan, sekarang kepanasan dalam teriknya matahari. Dan mereka hadir, apa sih yang mereka cari? Di sini dapat uang, di sini dapat harta, di sini dapat tahta, di sini dapat dunia, enggak. Tetapi mereka datang karena wud yang Allah Ta'ala jadikan di tengah-tengah masyarakat terhadap walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gobul tersebut yang Allah Ta'ala jadikan di muka bumi kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi karena mahabbah dan cinta tersebut. Dan mereka inilah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang fa innahum, kata Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih dalam rasyafatnya, fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nasu bil asabi' fa huwa minas sirril masun khali. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berinabah, selalu merujuk, selalu balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap keadaan, tiap saat berinabah, selalu balik, selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah tiap orang yang hatinya bercahaya, terang benderang, dicari enggak ada setitik kegelapan pun dalam hati mereka. Enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian, enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada obsesi akan dunia, harta, tahta atau apapun sama sekali. Qalbin munirin lami'. Ini ciri walinya Allah Ta'ala. Dan wali tersebut bukan orang-orang yang ditunjuk-tunjuk oleh manusia. Wali diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita yang lantik wali, oh dia wali, oh dia wali, dia wali, yang ditunjuk-tunjuk sama orang. La man yushirun nasu bil asabi', dia wali, dia wali. Enggak juga. Kadang yang ditunjuk-tunjuk begitu, kata Imam Abdurrahman Abdul Faqih, berapa banyak orang yang ditunjuk, dituding-tuding. Ini wali, ini wali. Begitu diteliti keadaannya di sisi Allah Ta'ala, fahuwa minas sirril masun khali, kosong, melompong dari sir dan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pendekatan dan kewalian yang Allah Ta'ala khususkan para wali-walinya. Ketahuilah bahwasanya mereka para wali-walinya Allah punya kemuliaan, keistimewaan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya keramat dalam istiqamah mereka, dalam ketakwaan mereka, dimuliakan oleh Allah. Mereka itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Anugerahnya Allah Ta'ala untuk mereka di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu anhum ardhahum. Dan dunia, asal tahu saja, dunia, umur dunia pendek sebentaran. Yang kaya enggak selamanya kaya. Yang bertahta enggak selamanya bertahta. Yang sehat enggak selamanya sehat.
Dunia pendek, sebentaran semuanya. Maka jangan jadikan semangat kita untuk hal yang fana, yang pendek, yang cuma sebentaran. Apalagi beresiko membahayakan akhiratnya kita. Akhirat, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Cari yang lebih abadi. Cari di majlis yang semacam ini dan di dalam sisa daripada hidup-hidup kita. Kita di sini kita hadir dan kita mendengar. Dan setelah kita mendengar, tuntut diri kita untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita amalkan. Hendaknya kita keluar dari majlis ini terpacu, termotivasi untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Apa yang mau kita lakukan dalam keadaan yang aktual, bukan cuma sekedar dengar terus kita balik pulang begitu saja tanpa membawa apa-apa. Apa yang akan kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, rumah kita menjadi rumah yang lebih baik, sifat kita menjadi sifat yang lebih baik, perangai kita menjadi perangai yang lebih baik, tabiat kita rubah menjadi tabiat yang lebih baik. Kotoran bersihkan dari hati kita, dari rumah kita, dari anggota tubuh kita, dari mulut kita, dari mata kita, dari telinga kita, menjadi keadaan yang lebih baik. Kan kita banyak mendengar sebagaimana tadi disebutkan, Masya Allah, hal-hal yang agung, yang besar daripada nasihat dan ajakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau bilang, ilal maslakil mahmud urshidu awladi wa kullaman yakbalul irsyad min ahli dzalwadi. Saya mengajak orang, menunjukkan orang kepada jalan yang terpuji, jalan yang luhur, jalan cinta ini. Saya ajak anak-anak saya, keluarga saya, dan siapapun yang mau menerima nasihat saya, termasuk kita yang hadir, yang mau menerima nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Beliau mengajak kita kepada ilmu, kepada akhlak, kepada amalan, dan mensucikan, mensterilkan. Jangan sampai itu semuanya ilmu, amalan, dan akhlak terkontaminasi dengan perangai dan sifat yang buruk dan kotoran-kotoran hati. Sehingga beliau bilang, hahiya amal khalat an syawaibin wa ilm wa akhlaqun wa kathratu awradi, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan, barang siapa yang diberikan ilmu dan pengamalan dan akhlak yang luhur dan kebersihan hati yang tersebut, ini khilafah yang hakiki, maka dia adalah mendapatkan khilafah yang sebenarnya dari Allah, yang dia wariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali mendapatkan khilafah tersebut, khilafah dalam ilmu, ilmunya Nabi, khilafah di dalam memberikan kontribusi ke tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Bagaimana beliau selama 3 bulan berturut-turut, tatkala terjadi krisis ekonomi di negeri Hadramaut, maka satu kota beliau yang tanggung nafkah mereka selama 3 bulan. Satu negeri, satu kota, beliau yang tanggung nafkahnya selama 3 bulan. Dan juga itu hanya dilakukan dari para ulama salaf terdahulu. Dengan kemampuan seperti itu hanya dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, enggak didapati daripada yang lain kecuali pada diri Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Keistimewaan yang beliau miliki yang demikian luar biasa tersebut. Nah, karena itu fas'a fi mas'au, berupaya di dalam upayanya mereka, dalam usahanya mereka, cintai Allah, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berbicara di sini semuanya ini majlis yang terbungkus mahabbah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tadi betapa agung Al-Habib Ali, semua yang dia capai berkat mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum. Mereka para kaum yang beruntung cinta kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasul adalah syarat untuk sahnya iman. Tanpa kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad maka enggak sah, palsu imannya kita, waliyadzubillah min dzalik. Cintai ahibullah, cintai Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amih, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cintai aku, cintai Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Bihubbillah, kalau benar cinta kalian kepada Allah itu betul, sah, maka cintai Nabi Muhammad. Kalau betul cinta kalian kepada Nabi Muhammad benar, sah, asli, maka wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala enggak terputus
Dengan berlalunya zaman, Allah tetap senantiasa memberi. Dan apabila kita bersungguh-sungguh dalam cinta, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan mereka, maka bersiap untuk anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Terima daripada anugerahnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Mereka para wali-wali tersebut bukan siapa-siapa kecuali karena berkat anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka wafat, Allah masih ada, dan anugerahnya Allah senantiasa ada, dan Allah senantiasa memberi dan memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Maka istiqamahlah di jalan mereka dengan jalan mahabbah tersebut. Dan sesungguhnya bagaimana seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaum yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah akan mendatangkan sekelompok kaum ketika suatu kaum kurang cintanya ataupun cacat di dalam mahabbahnya ataupun ingkar kepada nabinya, maka Allah Ta'ala datangkan sekelompok kaum yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang pecinta yang sejati. Pecinta yang sejati, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dia akan suka apa yang disukai oleh kekasihnya. Yang kekasihnya suka, dia suka. Yang kekasihnya enggak suka, dia pun juga enggak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ketika Rasulullah selama beberapa bulan tinggal di rumah beliau, saat datang pertama kali ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan. Dipersilakan naik ke lantai atas, Nabi bilang saya di lantai bawah aja. Abu Ayyub nurut kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu setiap malam Abu Ayyub itu kalau beliau di lantai atas, beliau kalau jalan nggak berani memotong ruangan. Kenapa? Ini di bawah sini ada kasurnya Rasulullah. Dia jalan sampai mepet ke tembok. Jangan sampai itu berada di posisi di atasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau ceritakan hal ini kepada Rasul. Rasul bilang tetap di tempat kamu. Sebab kalau saya ini yang datang kepada saya kadang orang tua, orang sepuh, lebih mudah bagi mereka berkunjung kepada saya kalau saya di bawah. Kalau di atas itu akan menyusahkan mereka, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ayyub, beliau tiap kali ada makanan, menghidangkan makanan buat Rasulullah, dia nggak mau makan kecuali setelah Rasulullah makan. Diberikan itu makanan di nampan, diberikan kepada Nabi Muhammad. Saat diberikan kepada Nabi Muhammad, dia nggak berani duduk di situ bersama Rasulullah. Dia kabur jalan. Kenapa? Nggak berani makan bareng bersama Nabi Muhammad. Takut Nabi sungkan atau takut makanannya jadi nggak cukup karena jadi paksa turut makan. Setelah Rasulullah selesai makan, maka dikeluarkan makanan tersebut, dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ayo dicari-cari mana bekas tangannya Nabi Muhammad di makanan itu. Dicari mana bekasnya Nabi Muhammad. Mau cari berkah dari tangan, dari makanan yang tersentuh dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian juga disebutkan satu kali beliau menghidangkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makanan di dalamnya ada kandungan bawang putih yang mentah. Ada kandungan bawang putih di dalamnya. Maka saat disodorkan kepada Rasulullah, kemudian ditunggu mana makanannya. Rupanya pikir Rasulullah udah selesai makan dan dikeluarkan itu makanan, dia cari. Rupanya di makanan itu diketahui tidak disentuh oleh Nabi Muhammad. Dan hal ini membuat Abu Ayyub panik. Kenapa? Gak disentuh oleh Rasulullah. Rasul gak suka, Rasulullah marah. Apa salah saya? Apa dosa saya? Diintrospeksi dirinya sendiri. Hingga akhirnya dia datang dalam keadaan sumpah kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa makanan gak dimakan? Kenapa makanan gak disentuh? Dia bilang, ya Abu Ayyub, di dalamnya ada kandungan bawang putih yang masih mentah, begitu, yang bisa menimbulkan aroma kurang bagus buat mulut, dan ini akan mengganggu munajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Halal, kalian makanlah. Begitu, tetapi saya punya urusan munajat kepada Allah Ta'ala, nggak mau terganggu dengan aroma bawang putih yang kuat tersebut. Abu Ayyub bilang, sejak saat itu bawang putih dilarang masuk ke rumah saya. Kenapa? Ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari introspeksi diri kita. Ada gak hal yang gak suka di rumah kita? Yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad di rumah kita ada gak? Yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, pakaian diri kita, pakaian anak-anak kita, kaum wanita kita, ada gak tontonan yang gak disukai oleh Nabi Muhammad di rumah kita? Di handphonenya kita, di handphonenya anak-anak kita, ada gak hal yang gak disukai oleh Rasulullah SAW dalam ucapan kita, dalam pandangan kita,
dalam pendengaran kita. Maka singkirkan tuh hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya kita sekarang sangat memerlukan untuk perhatian kepada anak-anak kita dalam mendidik mereka. Kalau kita lengah, mereka akan dimangsa oleh binatang buas yang memangsa akal mereka, memangsa hati mereka, memangsa akhlak mereka, memangsa moralnya mereka, memangsa hubungan mereka, merusak, membuat cacat hubungan mereka dengan Allah, dengan Rasul, dengan para salaf wal auliya was salihin. Jalin hubungan yang erat, perkuat hubungan kita dengan anak-anak kita, keluarga kita, dengan istri kita. Memperlakukan mereka dengan cinta, dengan akhlak yang luhur, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dengan lemah lembut, sedikit demi sedikit kita membimbing mereka ke jalan hidayat, jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Ini dalil daripada mahabbah, bukti daripada kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada salaf salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dengarkan bagi orang-orang yang memiliki kerinduan, dan ketahuilah hendaknya dia menempuh jalan peneladanan, sebab anugerahnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan, dan bersatu padulah, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padu dengan talinya Allah, di jalannya Allah, jangan berpecah belah. Maknanya bersatu padu, jangan berpecah belah. Ayo berkumpul. Disyariatkan dalam Islam banyak perkumpulan. Ada perkumpulan yang setiap hari 5 kali kumpul sholat jamaah, di mana tiap hari kita ketemu sama saudara kita di masjid, kumpul dalam jamaah, dalam soft-softnya berkumpul. Kemudian juga ada perkumpulan setiap Jumat dalam sholat Jumat, ada perkumpulan dalam Idul Fitr, Idul Adha, ada perkumpulan dalam majelis yang semacam ini. Dan kalau kita kumpul, jangan saling melengos, senyum kepada saudaramu yang muslim, senyum kepada saudaramu, saling sapa, saling salaman, jangan saling berpaling. Itu muslim dengan muslim, ketika dia bertemu dengan saudaranya, mengucap salam, jangan diam aja kalau dikasih salam, jawab. Mengucap salam, bersalaman dengan senyum, dengan cinta, maka berguguran dosa-dosa mereka, rontok dosanya saat itu juga. Dan itu yang kita cari di dalam majelis dan perkumpulan yang semacam ini, agar diampunkan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak perkumpulan. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat kalian, umat yang satu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka ikuti, teladani beliau. Dan ketahuilah bahwasanya kita saling kumpul, saling jumpa, sering-sering kumpul kayak begini, agar kita merasa saya dengan dia sama, saya dengan dia sama, saling cinta, saling kasih sayang satu sama lain. Ini perkumpulan yang semacam ini membuahkan cinta, jangan membuahkan kebencian, jangan membuahkan hasad, kedengkian, saling iri satu sama lain. Dan ketahuilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah dari apa yang kita hadiri di majlis ini, dan Allah Subhanahu wa taala tempuhkan kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala perbaiki keadaan rumah kita, keadaan kaum wanita kita, keadaan anak-anak kita, keadaan lingkungan kita, keadaan negeri dan bangsa kita menjadi makin baik, makin dekat, makin taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada yang kita peringati haulnya. Dengan berkat beliau kita dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, dan segenap keluarga besar beliau, bil khusus yang kita hadir di tempatnya, Al-Marhum Al-Maghfur Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, dan juga para saudara-saudara beliau, dan juga Al-Habib Ahmad bin Alwi, Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap anak-anak mereka, bil khusus akhina Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi, dan juga segenap saudara-saudara beliau dan anak-anak mereka, anak cucu mantu mereka, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afw.